parlemen. Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asiasido tekankan pentingnya tata kelola komoditas unggulan Kalimantan Barat, terutama kratom dan ikan arwana super red untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Komoditas unggulan Kalimantan Barat, terutama kratom dan ikan arwana super red, menunjukkan potensi ekspor yang meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asiasidot menekankan pentingnya tata kelola dua komoditas bernilai tinggi tersebut. Adrianus menyebut, meski keberadaannya menuai polemik, tanaman kratom merupakan komoditas khas Kalimantan Barat yang bernilai tinggi di pasar global. Sementara ikan arwana dikenal sebagai ikan hias dengan nilai ekspor yang besar. Kratom ini pernah dipolemikkan ya, dari BNN itu mengatakan bahwa ini mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung narkoba. Nah, tetapi di sisi lain dari penelitian ilmiah khususnya di Amerika dan negara-negara maju lainnya, manfaat dari daun kratom ini bagi kesehatan ini cukup besar dan menjadi bahan baku obat dan juga bahan baku kosmetik, bahan sebagai suplemen untuk kesehatan. Artinya bahwa daun kratom ini ke depan jangan lagi menjadi polemik, dipermasalahkan karena yang menderita itu kan para petaninya. Lebih dari 42.000 kepala keluarga menggantungkan hidupnya dari tanaman budidaya kratom ini. Ekspor kratom dan ikan arwana di Kalimantan Barat merupakan langkah positif dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan devisa negara. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah dapat bijak dalam mengatur tata kelola kratom dan mendukung pengembangan potensi ekspor lainnya di Kalimantan Barat. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari soroti tingkat pengangguran di Aceh masih tergolong tinggi meskipun minat pasar global terhadap tenaga kerja Indonesia cukup besar. Komisi 9 DPR RI menyoroti persoalan ketenaga kerjaan di Aceh yang masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam kesiapan SDM menghadapi pasar kerja luar negeri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari menilai bahwa kemampuan teknis tenaga kerja Indonesia sudah diakui di berbagai negara. Namun keterbatasan dalam penguasaan bahasa asing membuat banyak lulusan kejuruan belum mampu bersaing di tingkat internasional. Tingkat pengangguran memang masih cukup tinggi ya, tapi juga penyerapan terhadap pasar kerja luar negeri yang tadi sudah disampaikan memang ini menjadi satu peluang sebenarnya, tapi juga menjadi satu tantangan karena ada beberapa lulusan ya dari berbagai sektor yang memang ada di kejuruan yang ada di Aceh ini terkendala terkait dengan bidang bahasa. Secara skill kita tidak diragukan, tapi memang kemampuan bahasa ini yang memang masih menjadi hambatan sehingga memang belum bisa menjawab pasar kerja luar negeri. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni menegaskan pentingnya pengawasan khusus terhadap pekerja migran, baik yang berstatus resmi maupun tidak, agar hak dan keselamatan mereka tetap terlindungi. Aceh ini daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Yang pasti Aceh akan menjadi daerah transit pekerja migran kita. Kalau bicara legal nggak usah diskusi lah, yang ilegal.
Nah, pengawasannya harus khusus dan perlindungannya faktor-faktor yang lain. Dari Aceh, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan transformasi kelembagaan DPR harus diiringi dengan penguatan komunikasi strategis di seluruh lini Sekretariat Jenderal. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Ikuti program Keren di Balik Kursi. Pak Prabowo mengatakan 100 friend is not enough, one enemy is too much. Ya amat kamu. Ini jimat saya ini. Pak itu istrinya, kayak ibunya, Pak itu kayak neneknya, Pak itu kayak pembantunya gitu. Wah pokoknya seru dah gitu lah. Terus saya bikin lain. Saya manggil istri saya, Umi ya, Mi, kamu ratuku apa pembantuku ya? Enak aja, iya kamu tuh pembantuku menuju surga, tapi kamu ratuku di dunia. Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan seluruh pejabat di tiap level jabatan dituntut untuk tidak lagi bekerja secara rutin dan administratif, melainkan aktif menyampaikan kinerja dan pesan-pesan DPR kepada publik. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan, transformasi kelembagaan DPR harus diiringi dengan penguatan komunikasi strategis di seluruh lini Sekretariat Jenderal DPR RI. Menurut Indra Iskandar, seluruh pejabat di tiap level jabatan dituntut untuk tidak lagi bekerja secara rutin dan administratif, melainkan aktif menyampaikan kinerja dan pesan-pesan DPR RI kepada publik. Ia menjelaskan, arahan pimpinan DPR menekankan perlunya perubahan pola pikir dan cara kerja dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin digital. Dari pimpinan DPR sudah menggariskan tentang bagaimana DPR ke depan dengan transformasi kelembagaan. Jadi semua teman-teman di semua lini, di semua lapisan level jabatan, di semua eselon dan beserta jajarannya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan arah transformasi kelembagaan yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR. Dan tentu ini saya sudah sampaikan ke teman-teman tidak bisa dengan bekerja biasa-biasa saja, harus lebih aktif lagi menyampaikan pesan-pesan DPR atau kinerja DPR kepada publik, kepada masyarakat, sehingga masyarakat, publik tahu apa yang dikerjakan oleh Dewan selama ini gitu ya. Indra juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unit di lingkungan DPR RI untuk memastikan pesan dan informasi yang disampaikan kepada publik memiliki bobot dan konsistensi yang sama. Ia berharap melalui kolaborasi antar bagian dapat memperkuat legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat. Halim dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI menuturkan penguatan kelembagaan BNPP menjadi kunci agar setiap program pembangunan benar-benar terintegrasi dan selaras dengan kementerian serta lembaga terkait. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan menyampaikan perlu adanya penguatan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP untuk menjadi koordinator tata kelola perbatasan, termasuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan negara. Menurutnya, penguatan kelembagaan BNPP menjadi kunci agar setiap program pembangunan benar-benar terintegrasi dan selaras dengan kementerian serta lembaga terkait. Ia menekankan
bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh hanya sebatas infrastruktur fisik, melainkan juga harus menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Ada perbedaan masyarakat mencolok. Pada saat yang sama tentu ya kewenangan BNPB-nya diperkuat paling tidak ini kalaupun kelembagaannya nggak diperkuat secara kelembagaan, tapi kewenangannya boleh jadi diperkuat. Katakanlah perencanaan kawasan pembangunan diserahkan ke BNPB. Tapi rencana BNPB itu ditangkap oleh semua kementerian lembaga yang ada. Ketika BNPB merencanakan di sini harus ada jalan, ya ke jalan tersebut tangkap oleh Bina Marga Provinsi atau Kementerian PU. Tapi dilaksanakan dengan baik, gitu. Sehingga apa yang diinginkan dan direncanakan oleh BNPB itu betul-betul ditangkap, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait, kementerian lembaga terkait. Itu saja saya kira sudah sangat mencukupi. Dengan demikian mereka yang merasa bangga hidup di Indonesia. Ahmad Heriawan mencontohkan kondisi di wilayah perbatasan Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia. Perbedaan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah itu dinilai masih mencolok, sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan keseimbangan pembangunan. Dari Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Elita Budiati menyebut intelijen negara telah gagal melakukan deteksi dini dan menyiapkan langkah mitigasi dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah, di mana ego sektoral antar lembaga menjadi faktor besar penyebab miskoordinasi tersebut. Menanggapi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang berujung anarki, anggota Komisi 1 DPR RI Elita Budiati menyebut intelijen negara telah gagal melakukan deteksi dini dan menyiapkan langkah mitigasi. Ego sektoral antar lembaga yang bertanggung jawab menegakkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta menjadi faktor besar penyebab miskoordinasi tersebut. Penegakan Sishan Kamrata tak boleh melibatkan ego sektoral. Menurutnya, seluruh lembaga yang memiliki unsur intelijen, baik TNI, BIN, maupun kepolisian harus bekerja sama agar kejadian serupa tak lagi terulang. Tugas menjaga keamanan rakyat bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan juga telah diamanatkan kepada TNI sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025. Intelijen yang dimiliki oleh bangsa kita. Kenapa? Ya ini sudah jelas kalau mereka tidak bisa melakukan deteksi dini, kan tugas BIN itu adalah melakukan deteksi dini, melakukan mitigasi. Mitigasinya juga tidak berjalan. Kalau ada deteksi dini berjalan, mitigasi berjalan, tidak akan ada kerusuhan. Minimal bisa diminimalisir. Ini kan kita kerusuhan yang hampir tidak bisa ditanggulangi. Ras terjadi kemarin. Artinya saya boleh dong menyebut bahwa ini ada sedikit kegagalan di intelijen. Intelijen mana? Entah itu BIN, entah itu Intel bagian Polri, entah itu BAIS, entah itu apa-apa. Dan saya sangat menyesalkan kejadian ada sedikit offside, ada sedikit show of force yang berlebihan dari teman-teman juga di kepolisian. Aksi unjuk rasa pada akhir Agustus hingga awal September lalu semula berlangsung damai. Namun, eskalasi massa terus terjadi hingga berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum yang menjadi sasaran kemarahan warga dilaporkan rusak, dijarah, bahkan hingga dibakar. Dari Bandung, Jawa Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan harapan besar bangsa untuk menghadirkan kembali wajah penegakan hukum yang berkeadilan. Informasi kami akan hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Sekarang Anda semua sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Selamat menyaksikan. Dan saya alhamdulillah sudah 4 periode berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah melewati pemilu dan suara individunya terbanyak. Jadi suara individu terbanyak. Dan perlu dicatat ya, suara yang diperoleh oleh istri saya, Dr. Ratnawati, melampaui suara perolehan saya. Jadi ya bakatnya adalah gitu ya.
quality time dengan istri. Karena bagaimanapun perjuangan hidup saya dari awal, dari titik nol, seperti di pom bensin, mulai dari nol bersama dengan istri. Hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI memandang langkah Presiden membentuk Komite Reformasi Polri. Ini merupakan momentum penting dalam menata ulang sistem yang sempat kehilangan arah agar kepolisian kembali pada jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom rakyat, bukan alat kekuasaan. Dan bagi DPR RI, profesionalisme dan humanisme bukan hanya kata-kata, melainkan janji luhur kepada rakyat Indonesia bahwa hukum harus berdiri di atas semua kepentingan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Profesional dan humanis menjadi angan masyarakat Indonesia terhadap institusi kepolisian. Hal tersebut dianggap tidak tercermin dalam kinerja kepolisian belakangan ini. Peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan, mencuatnya no viral, no justice, dan sederet catatan buruk lainnya menjadi puncak tuntutan masyarakat agar reformasi Polri segera dilaksanakan. Seperti gayung bersambut, Istana merespon tuntutan dengan rencana membentuk Komite Reformasi Polri. Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Wakapolri Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian pada 17 September lalu. Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan tujuan awal kepolisian sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum yang adil. Anggota Komisi 3 DPR RI, Bob Hasan menyebut, reformasi Polri tidak hanya cukup dengan merombak struktur dan personel. Reformasi Polri diharapkan dapat menyentuh akar sistem penegakan hukum, di mana prinsip equality before the law dan keadilan restoratif menjadi harapan masyarakat agar Polri benar-benar profesional dan humanis, bukan jadi alat kekuasaan. Sebagai anggota Komisi 3 menyambut reformasi Polri ini tentunya mengembalikan kepada makna atau definisi reformasi itu sendiri, ya. Artinya apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi visi misi daripada Polri itu agar tercapai. Ke depan ini yang harus kita ambil langkahnya adalah prinsip-prinsip sistem, ya, sistem penegakan hukumnya seperti apa, pelayanan terhadap masyarakatnya seperti apa, kan seperti itu kan. Jadi reformasi Polri itu kita berharap equality before the law ini coba dikedepankan, sehingga contohnya ada perselisihan antara masyarakat dengan HGU, berarti ada pengusaha, ada masyarakat. Polri bukan langsung tiba-tiba melindungi investor atau investasi gitu, tetapi coba terlebih dahulu equality before the law, ya, artinya sama-sama haknya masyarakat apa tuntutannya, kemudian pengusaha apa juga tuntutannya, di situ ditengahi. Itulah sebenarnya yang menjadi inspirasi bagi keadilan restoratif. Itulah yang menjadi harapan bangsa dan itulah juga menjadi harapan masyarakat, ya. Artinya masyarakat publik ingin Polri direformasi sehingga Polri dapat menegakkan hukum yang berkeadilan restoratif. Namun, sebelum Presiden membentuk tim dan Komite Reformasi Polri pada 17 September 2025, Kapolri lebih dulu membentuk tim internal yang dinamakan Tim Transformasi Reformasi Polri. Berisi 52 perwira, terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah. DPR RI menilai keberadaan tim reformasi internal yang dibentuk Polri sebagai respon positif terhadap tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim internal Polri akan membantu tim Komite Reformasi Polri untuk masuk dalam rangka menjalankan tugasnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tim internal yang dibentuk oleh Polri tersebut dalam rangka membantu kinerja Komisi Reformasi Polri. Kan memang kita sudah cek dan sudah juga disampaikan ke media bahwa tim yang dibentuk oleh kepolisian itu dalam rangka menyambut
komisi reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden. Dan setahu saya hal tersebut sudah disampaikan kepada Presiden tentang maksud dan tujuannya. Demikian. Jadi untuk mempermudah komisi reformasi yang dibentuk Presiden ketika akan masuk ke kepolisian dalam rangka menjalankan tugasnya. Perjalanan panjang reformasi Polri adalah proses menemukan kembali wajah sejatinya, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Setiap langkah kecil menuju perubahan perilaku akan membawa Polri lebih dekat pada keunggulan sejati. Keunggulan yang tidak diukur dari pangkat dan senjata, melainkan dari kepercayaan rakyat. Meski pertanyaan yang muncul kekinian ialah apa kabarnya reformasi Polri, Pak Presiden? Dan pemirsa, mungkin bagi Anda yang tidak suka kopi atau tidak terbiasa minum kopi nih, mungkin matcha bisa menjadi salah satu minuman favorit teman-teman semua. Minuman hijau satu ini sedang jadi favorit banyak orang, mulai dari kafe hingga kedai kecil, semua menyediakan menu matcha nih, Elisa. Dan biasanya rasanya yang unik serta warna hijaunya yang menarik ini membuat matcha tak hanya disukai karena estetikanya, tapi juga karena banyak yang percaya kalau matcha ini memiliki manfaat untuk tubuh dan juga kulit. Tapi benar nggak ya kalau minum matcha ini bikin kita lebih sehat juga bahkan awet muda? Kita akan kupas faktanya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Saka hiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, matcha tengah menjadi tren yang memiliki banyak penggemar. Tidak hanya sebagai minuman, matcha diolah menjadi berbagai panganan seperti kue, es krim, hingga wafel. Nah, selain soal rasa, nggak sedikit juga nih yang bilang bahwa minum matcha itu bikin tenang, bahagia, bahkan awet muda. Tapi sebenarnya apa yang membuat matcha berbeda dari teh hijau biasanya dan apakah benar kandungannya bisa membantu kita lebih sehat dan juga segar? Betul, dan ternyata ada banyak penelitian ilmiah yang menjelaskan kenapa bubuk hijau dari Jepang ini jadi primadona baru dalam gaya hidup sehat. Langsung saja kita tayangkan 5 manfaat matcha untuk kesehatan tubuh pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Buat kamu pecinta matcha, bersiaplah tersenyum lega karena minuman hijau ini ternyata punya segudang manfaat yang sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah. Jadi, kecintaanmu pada matcha bukan sekedar tren atau ikut-ikutan estetik belaka. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba atau mungkin merasa matcha itu terlalu pahit atau rasanya seperti rumput, Intips kali ini akan mengajak pemirsa melihat berbagai manfaat dari mengkonsumsi matcha. Karena katanya, di balik warnanya yang khas dan rasa yang unik, matcha menyimpan kandungan antioksidan super kuat, memberi energi yang stabil hingga berpotensi menjaga kesehatan kulit agar tetap awet muda. Pertanyaannya, benarkah matcha bisa jadi rahasia tubuh sehat dan kulit lebih muda?
fakta, atau hanya mitos? Yuk kita bongkar bersama lewat 5 fakta menarik tentang matcha. Beda dengan kopi yang sering bikin jantung berdebar atau cemas, matcha justru memberi energi yang stabil. Kenapa? Karena di dalamnya ada kombinasi unik antara kafein dan L-theanin. Kafein memberi dorongan energi dan kewaspadaan, sementara L-theanin, asam amino khas daun teh, membantu menenangkan otak dengan meningkatkan gelombang alfa. Hasilnya, tubuh tetap berenergi tapi pikiran lebih fokus, tenang, dan stabil. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan efek ini bisa membantu meningkatkan performa belajar, konsentrasi saat kerja, bahkan mood yang lebih baik. Jadi, kalau butuh teman saat kerja panjang atau belajar untuk ujian, secangkir matcha bisa jadi pilihan lebih aman dibanding kopi. Siapa yang nggak pengen punya metabolisme sehat? Nah, matcha ternyata bisa sedikit membantu di sini. Katekin dalam matcha berperan meningkatkan termogenesis, proses tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Ada studi yang menunjukkan konsumsi teh hijau kaya katekin bisa meningkatkan pembakaran lemak, terutama bila digabungkan dengan olahraga. Tapi perlu dicatat, efeknya modest alias kecil. Artinya, matcha bukan sulap yang langsung bikin langsing. Fungsinya lebih ke pendukung gaya hidup sehat, membantu metabolisme bekerja lebih efisien, tapi tetap harus dibarengi pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Jadi, jangan keburu berharap matcha bisa menggantikan olahraga atau diet ya. Penelitian skala besar menunjukkan konsumsi teh hijau rutin termasuk matcha berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Senyawa aktif di dalamnya bisa membantu menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Gak berhenti di situ, matcha juga berpotensi membantu menstabilkan tekanan darah dan kadar gula darah. Hal ini penting banget karena faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Makanya, menjadikan matcha sebagai bagian dari rutinitas harian, tentu tanpa gula berlebihan, bisa menjadi salah satu kebiasaan kecil yang memberi dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Selain bikin fokus, matcha juga dikenal punya efek menenangkan. Efek ini datang lagi-lagi dari kombinasi L-theanin dan EGCG yang bekerja pada sistem saraf. Penelitian menunjukkan konsumsi matcha bisa membantu menurunkan stres psikologis, membuat suasana hati lebih stabil, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur kalau dikonsumsi di waktu yang tepat. Karena itu, matcha sering dijadikan bagian dari ritual meditasi atau mindfulness di Jepang sejak ratusan tahun lalu. Jadi, secangkir matcha sore hari bisa jadi cara sederhana untuk recharge energi, menenangkan pikiran, dan siap menghadapi sisa aktivitas dengan lebih rileks. Ini dia alasan kenapa matcha sering disebut superfood. Dalam secangkir matcha terkandung kadar antioksidan yang jauh lebih tinggi dibanding teh hijau biasa. Alasannya simpel, jika dalam teh hijau biasa kita hanya menyeduh daun. Dengan matcha, kita benar-benar mengonsumsi seluruh daun teh yang telah digiling halus. Antioksidan utamanya adalah EGCG yang fungsinya melawan radikal bebas, molekul nakal yang bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa EGCG juga dapat membantu menjaga elastisitas kulit, meningkatkan hidrasi, dan memberi perlindungan tambahan terhadap kerusakan akibat sinar UV. Artinya, matcha bukan hanya membantu tubuh melawan penyakit kronis, tetapi juga bisa menjadi teman baik kulitmu biar tetap sehat, kenyal, dan awet muda. Jadi, bukan mitos lagi kalau matcha sering disebut sebagai minuman anti-aging alami. Intinya, minuman hijau ini bukan sekedar tren estetik di kafe, tapi memang punya manfaat yang nyata. Jadi, apakah kamu sudah siap menikmati secangkir matcha hari ini? Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id.
Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.